kolesterol ini dalam laboratorium ya kita mengenal ada 4. Ini yang pokok dulu ya, sebenarnya masih banyak. Ada 4 ya, ada 4 poin kolesterol yang diperiksa dalam laboratorium kita. Yang pertama kita sebut dengan ada namanya HDL, ya high density lipoprotein, atau ya ini sebagian ada yang mengatakan kolesterol baik. Tapi walaupun ada ahli tidak setuju ini kok kolesterol baik. Nah, itu ada namanya HDL ya. HDL ini memang kenapa dibilang baik ya? Jadi HDL ini justru harus tinggi nilainya. Ya. Jangan ada yang berpendapat kolesterol tinggi bahaya. Nah, justru yang HDL ini, height ini dia harus tinggi di darah. Oleh karena itu nilai normalnya minimal 60. Kalau HDL ini 20, 40, ini malah tidak bagus. Ya, jadi ini perlu diluruskan juga ya. Tidak semua kolesterol itu harus tinggi itu jelek. Justru yang HDL ini tinggi bagus. Rendah malah jelek. Ini HDL ya. Jadi jangan nanti wah ini malah bahaya. Mengapa? Karena begini ya, ceritanya begini. Jadi HDL itu dia fungsinya dia ini membawa kolesterol ya, lemak-lemak itu dari pembuluh darah, itu dia yang bawa. Dia yang lepasin. Karena yang bahaya kolesterol ini kan kalau nempel di pembuluh darah, ini pembuluh darah, dia nempel. Kolesterolnya nempel. Nempel banyak kan dia nyumbat. Nyumbat di otak stroke, nyumbat di jantungan. Nah, itu kan ini pembuluh darah, nah ini kolesterolnya kan nempel, bahasa kita plak deh, plak kotoran ya kalau gigi ya, plaknya itu. Nah ini HDL nih justru dia ngambil gitu loh, ngambil kolesterol ini ngangkut, kemudian dibawa nanti ke liver lah atau kemana. Nah ini dia yang ngambil, jadi disebut kolesterol baik makanya dia yang ngambil. Nah kemudian ada selanjutnya ada namanya LDL ya low density lipoprotein. Ini nih katanya kolesterol jahat. Ya jahat. Nah ini kebalikannya dia yang yang justru bawa nempel gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya lagi kita juga mendengar ya, mungkin juga pemirsa Roja TV juga tahu ya, ada sering mendengar trigliserida. Nah, ada namanya trigliserida. Ya. Nah, ini maksudnya apa trigliserida? Ini juga sama. Sama juga dengan jenis lemak. Ya. Jadi ada trigliserida, ada kolesterol. Ini apa sih bedanya? Ini pertama dua-duanya sama-sama jenis lemak. Hanya saja dua-duanya sama-sama jahat ini. Kolesterol ini. Ya, dua-duanya sama-sama jahat. Jadi dua-duanya ini perlu nilainya di bawah ya, perlu normal. Ya, hanya saja bedanya kalau trigliserida itu sebenarnya energi cadangan. Dia energi cadangan karena lemak ini kan sebenarnya cadangan dari energi kita. Ya, sedangkan kolesterol ini adalah sebenarnya hasil dari zat yang diproduksi. Dan kalau kolesterol itu sumbernya hanya lemak, kalau trigliserida itu sumbernya hanya lemak-lemak. Tapi kalau kolesterol sumbernya lemak dan karbohidrat. Karena nanti kan karbohidrat nanti kalau berlebihan nanti disimpan jadi lemak, itu kolesterol. Nah, jadi ini ya 4 utama ini biasanya yang paling sering diperiksa. Dan yang edukasi yang perlu kita tekankan tadi HDL tadi. Ya jangan kaget itu loh, ini kok malah tinggi. Bagus malah HDL-nya tinggi. Nah, itu yang perlu kita edukasi ya, beritahukan kepada masyarakat. Baik dokter, untuk kolesterol kenapa orang ketika lehernya mulai tegang, seakan-akan cirinya adalah seperti itu? Iya. Sebenarnya kalau kolesterol tinggi ya, kolesterol tinggi itu tidak mesti gejalanya tegang, macam-macam gejalanya. Tapi sebenarnya kalau kolesterol tinggi, dia menyebabkan kekentalan darah. Darahnya jadi kental dan aliran darah menjadi sulit, menjadi kurang lancar, atau bahkan dia yang tadi ya, menyebabkan plak. Sehingga gejalanya tidak mesti tegang, bisa sih tegang, itu tegang karena ibaratnya aliran darah itu kurang lancar. Karena memang lemak tinggi itu menyebabkan kental darah. Dan juga kadang-kadang menyebabkan aliran darah nutrisi di beberapa tempat itu menjadi kurang.
Sehingga tadi salah satunya kesemutan. Kesemutan. Jadi kesemutan ini memang bisa karena gangguan saraf yang pertama. Yang kedua karena aliran darah ke situ berkurang. Coba aja deh kita punya lengan, tekan sedikit aja, ini kan kesemutan. Ini karena aliran darah ke situ berkurang atau bisa juga karena gangguan sarafnya gitu.